Bismillah, ketemu lagi. Asus tuh lagi kenapa sih? Nah, ini menjadi pertanyaan yang ada di pikiran banyak orang di Indonesia. Yang namanya Asus tuh top banget kalau jualan laptop. Mereka nomor satu, tapi giliran jualan HP rasanya kok kayak melempem. Padahal produknya nggak banyak, cuma Zenfone 8 sama ROG Phone 5. Kalau nggak telat jualan tuh kayaknya bukan Asus ya, launching produknya kapan, lalu baru dijualnya kapan. Tapi sebagai manusia tentunya kita diajari untuk selalu bersyukur oleh orang tua kita. Maka dari itu kita syukuri aja setidaknya Asus masih mau repot-repot menjual HP jagoannya secara resmi. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Smartphone yang datang dengan box super unik ini bukan ROG Phone 5 biasa, ini adalah ROG Phone 5S Pro. Merupakan versi penyempurnaan yang dirilis global Agustus lalu, atau tepatnya 4 bulan setelah ROG Phone 5 yang biasa. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi, di mana di dalam boxnya sudah bundling fan cooler serta experience unboxing menggunakan AR, ROG Phone 5S Pro ini ternyata sangat mirip dengan ROG Phone 5 Ultimate. Mungkin sebagian dari kalian ada yang lupa atau malah bingung, ya wajar, gue pun sempat bingung juga karena ROG Phone 5 series ini banyak banget variannya. Ada ROG Phone 5, ROG Phone 5 Ultimate, ROG Phone 5S, dan ROG Phone 5S Pro. Tapi intinya ROG Phone 5S Pro ini adalah versi paling tinggi karena chipset yang dipakai paling kencang dibanding varian yang lain. Terlepas dari apapun pendapat orang-orang di luar sana, ada yang bilang Asus telat, ada yang bilang HP ini udah basi, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui kalau ini adalah smartphone penakluk Snapdragon 888 yang terkenal gampang panasan itu. Bahkan chipset yang ada di smartphone ini adalah Snapdragon 888 Plus, punya clock speed 3 GHz atau 150 Hz lebih tinggi dibanding versi biasa. Di atas kertas harusnya versi Plus ini lebih panas karena speednya lebih tinggi. Benarkah demikian? Mari kita cari tahu. Cara paling mudah adalah dengan menyiksanya menggunakan 3D Mark Stress Test. Mayoritas smartphone dengan Snapdragon 888 mendapatkan stability di angka 70 atau malah 60-an%. Tapi ROG Phone 5S Pro mendapat angka 90-an%. Artinya kemungkinan untuk terjadi frame drop saat bermain game sangat kecil karena 3D Mark Stress Test ini mensimulasikan penggunaan game kelas berat non-stop selama 20 menit dan smartphone ini mampu menunjukkan kestabilannya. Kami juga melakukan stress test dengan memasang fan cooler yang disertakan. Hasilnya angka kestabilan naik menjadi 94%, sangat luar biasa mengingat chipset yang dipakai adalah Snapdragon 888 Plus. Dan angka kestabilan ini berbanding lurus dengan experience ketika bermain game AAA seperti PUBG New State, Grid Autosport, dan Genshin Impact. Framerate sangat stabil, grafisnya maksimal tanpa gangguan stuttering. Tapi perlu dicatat, performa stabil bukan berarti tidak panas. Suhu chipset ketika full load bisa mencapai 49 derajat Celcius, yang mana ini cukup panas ya. Dan saking efektifnya sistem pembuangan panas di ROG Phone 5S Pro, sampai-sampai panas bisa dibuang keluar dengan optimal, membuat frame bodinya pun terasa cukup nyelekit di tangan. Dalam hal ini, penggunaan casing setidaknya bisa sedikit mengurangi hawa panas menjalar ke jari tangan kita karena beberapa bagian bodi smartphone terhalang casing tidak menyentuh tangan secara langsung. Ciri-ciri smartphone gaming bukan hanya jempolan soal performa, tapi juga punya tampang yang ganteng. Sedangkan ROG Phone 5S Pro ini bukan cuma ganteng, tapi juga sangat intimidatif. Kalau diibaratkan mobil, ROG Phone 5S Pro ini seperti mobil-mobil bikinan Mazda, mampu mengintimidasi orang yang memandangnya. Adalah sebuah layar kecil bernama ROG Vision yang berhasil membuat smartphone ini beda dari yang lain, layak disebut smartphone gaming paling gaming. Melalui aplikasi Armoury Crate, layar kecil di backdoor ini bisa menyala dengan beragam visual, bisa menampilkan logo ROG dengan beragam animasi, bisa menunjukkan jam, custom text, atau bahkan foto yang kita mau. Layar ini juga akan menyala ketika kita menerima panggilan telepon masuk ataupun sedang mengisi baterai. Dengan Armoury Crate, Asus seperti jadi yang paling siap soal smartphone gaming karena di aplikasi ini kita bisa memantau clock speed dan suhu hardware, mengatur fan speed, mengatur CPU, GPU, dan RAM performance, sensitivitas layar, termasuk mengatur fungsi air trigger alias tombol L1 dan R1. Bahkan menurut kami opsi yang diberikan Asus ini terlalu mewah karena tombol tambahan di smartphone ini bukan hanya air trigger, tapi juga ada 2 tombol rear touch dan tambahan 2 tombol lainnya jika menggunakan fan cooler. Seluruh tombol-tombol ini bisa dikustomisasi sesuai keinginan. Kembali soal desain, dalam hal dimensi, ROG Phone 5S Pro sejatinya adalah smartphone yang sama persis seperti ROG Phone 5 lainnya. Masih jadi smartphone yang lumayan berbobot dengan berat 238 gram, masih menjadi smartphone bongsor dengan layar 6,78 inci. Dan kita wajib mengapresiasi apa yang telah dilakukan Asus yang masih mau menyematkan
jack audio, dan LED notifikasi. Sayangnya slot microSD absen. Tapi kalau kalian beli yang varian 12256 atau bahkan 18512GB seperti yang kami punya ini, slot microSD tentu sudah tidak diperlukan lagi. Soal kapasitas ini kalian tidak salah dengar dan kami juga tidak salah sebut. ROG Phone 5S Pro punya RAM 18GB LPDDR5 dan storage 512GB UFS 3.1. Kapasitas RAM sebesar ini tentunya mubazir dan tidak terpakai bahkan ketika bermain game berat sambil buka banyak apps sekalipun. Lalu apa guna RAM sebesar itu? Tentu saja untuk pamer. ROG Phone 5S Pro adalah contoh smartphone yang bisa memberikan experience gaming dan multimedia terbaik. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana kecepatan dan kestabilan performanya tadi. Nah, ini belum termasuk kualitas layar dan audionya yang superior. Asus mampu mengeliminasi black rust yang menghantui ROG Phone 3. Layar ROG Phone 5 sangat aman dipakai di kondisi gelap menggunakan dark mode dan refresh rate 144Hz sekalipun. Lalu sektor audio, bukan rahasia lagi kalau ROG Phone adalah salah satu line up smartphone yang punya kualitas speaker di atas rata-rata. Front facing dual speaker di ROG Phone 5S Pro mampu mencapai desibel yang tinggi dengan detail suara yang rich. Bahkan kita hanya perlu menggunakan volume 60-70% saja untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kenyamanan apa lagi yang bisa diberikan sebuah ROG Phone 5S Pro? Baterai. Yes, baterai. Ada dua buah baterai masing-masing 3000 mAh yang menjanjikan SOT 5-6 jam untuk penggunaan intensif seperti running benchmark berkali-kali, nonton Netflix 2 jam, dan nge-YouTube 1 jam. Intinya kita tidak akan mengeluh soal baterai karena selain awet, durasi ngecasnya pun kilat ya, sekitar 1 jam. Soal kamera, nah perlu diingat dulu kalau ini adalah HP gaming, kalau kameranya B aja ya sudah sewajarnya. Tapi kalau kameranya ternyata bagus, berarti ini menjadi bonus tambahan. Setup yang digunakan masih sama seperti ROG Phone 5 series lainnya. Lensa utamanya beresolusi tinggi, ada lensa ultrawide, tapi sayang tidak ada lensa tele, adanya justru lensa makro. Hasil fotonya agak soft ya ketika memotret wajah orang. Memotret di kondisi backlight juga cukup minim processing. Dynamic range tidak terlalu luas dengan tone warna yang tidak terlalu lebay juga. Ketajaman atau detail memotret outdoor tentunya oke, tapi saat di dalam rumah dengan cahaya standar akan ada penurunan yang lumayan. Yang justru melampaui ekspektasi adalah fakta bahwa ROG Phone 5S Pro bisa merekam video 4K 60 atau 8K 30fps. Kalau mau hasil rekamannya yang lebih stabil lagi, bisa aktifkan Hyper Steady dengan konsekuensi resolusi turun di Full HD 30fps. Nah, sekarang ini gua switch ke 4K 60 fps ya. Ini jalanannya rusak deh, sengaja nih gua tes di jalanan yang rusak biar kita bisa ngerasain ketika kita jalan cepet ini shake atau enggak sih. Sekarang ini gua pakai Full HD 30fps dengan Hyper Steady on. Tuh, jalannya rusak ya. Kita akan coba berlari jalanan rusak seperti ini. Oke, jadi ini kita udah lihat ya tadi untuk rekaman kamera belakangnya, dan ternyata hasilnya cukup oke ya, luar dugaan untuk sebuah handphone gaming. Dan sekarang untuk kamera depannya mentok di Full HD 60fps. Oke, jadi terlepas dari masalah internal, bagaimana kesiapan Asus dalam memasarkan smartphone ini, ROG Phone 5S Pro tidak bisa dibantah lagi adalah smartphone gaming paling gaming yang sukses penaklukan Snapdragon 888 Plus. Mampu membetot chipset yang terkenal gampang panas ini dengan angka kestabilan yang tinggi, bahkan tanpa menggunakan fan coolernya. Belum lagi ada layar kecil ROG Vision dan RAM 18GB yang bisa buat pamer. Harga yang dipatok 19 juta memang sangat tinggi, tapi ini masih lebih murah dibanding beberapa flagship lain. Misalnya kayak ini iPhone 13 Pro ataupun Pixel 6 Pro yang harganya ini sama-sama 21 juta.